kayak gitu. Nah ini kan dia punya keberanian seperti itu. Saya contoh satu lagi untuk provokasi kepada saudara-saudara, tapi di fakta. Ada kesimpulan ke-11 dari 17 kesimpulan. Jadi kalau yang nggak sempat baca 17 kesimpulan plus sedikit penutupnya. Gitu. Mengatakan bahwa sumber daya alam itu harus dimiliki sebagai penafsiran dari pasal 33 yang tadinya 3 menjadi 5 ayat. Ya, itu adalah harus dikuasai negara, tidak bicara tafsir lain. Bagaimana para ekonom dulu menafsirkan? Para ekonom-ekonom yang menghindari ini semua mengatakan gini, beras itu lebih penting, bukan milik negara, milik rakyat. Katanya, apalagi minyak, kenapa kalau minyak dari swasta dan sebagainya. Ini sangat bertentangan dengan kesimpulan dari Pak Jimli di Putri Belah, tapi saya sependapat dengan Pak Jimli, itu saja. Jadi sekarang waktunya barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang mau komentar di sini ataupun yang akan mengajukan banyak gugatan ke konstitusi, kalau saya boleh mengkritik terakhir satu kepada Pak Jimli. Saya kira lebih banyak undang-undang yang tidak konstitusional dalam masa reformasi dibandingkan masa Orde Lama dan Orde Baru. Percaya sama saya. Itu saja yang saya kritik. Lebih banyak masa sekarang reformasi dibandingkan masa Orde Lama dan Orde Baru. Untuk yang melakukan banyak penyimpangan. Itu kira-kira pengantar atas keberanian saudara Jimli, mudah-mudahan ya menggugah dan memberanikan kita untuk menggunakan istilah yang lain, tidak harus menggunakan istilah yang datang dari macam-macam. Waktu ekonomi sosialis, pasar, komunis, segala macam itu yang sama ketika datang dari macam-macam boleh, tapi ketika datang dari Indonesia, istilah itu untuk kepentingan kita, ini disiplin yang paling bagus. Tapi kita harus berani mengungkapkan. Saya akan memulai mengundang Prof. sebelah kiri saya, Prof. Wijayono. Saya ingin bicara tentang ekonomi dan politik pada awalnya ya. Jadi ada seorang ekonom namanya Bu Holtz ya, itu bilang bahwa tugasnya ekonomi itu adalah ilmu alokasi ya. Jadi kenapa kita di dunia ini harus ada alokasi, karena kita tidak tinggal di surga katanya. Kalau di surga nggak perlu alokasi, kita nggak perlu milih ya, karena bidadari segala macam-macam banyak lah, susu, madu dan sebagainya itu berlimpah. Tapi di dunia ini mau nggak mau kita harus milih, ya. Karena apa? Karena keterbatasan. Nah, ekonomi tugasnya adalah memberitahu dampak dari setiap pilihan, ya. Nah, tapi ekonomi itu ya ada ekonomi yang jadi politician ya. Kita ini analis itu hanya memberi tahu dampak dari setiap pilihan, tapi kita bukan decision makers. Nah, decision makers itu adalah politician. Ya. Decision makers itu ada politician. Dan bisa saja apa yang kalau udah politik namanya itu hasilnya adalah resultante, ya. Jadi bisa saja hasilnya nggak seperti yang ideal gitu loh ya, karena di situ ada benturan kepentingan dan sebagainya. Nah, itu akan makin berkurang kalau masyarakatnya makin pintar pada dasarnya, ya. Tapi pada dasarnya politik itu bisa saja tidak optimal ya, atau ada istilahnya adalah political failures, government failures, whatever namanya ya. Itu kalau ada dua hal. Yang satu adalah kalau dia nggak terlalu mengerti permasalahan atau input untuk permasalahan itu nggak tepat ya. Yang kedua kalau dia punya kepentingan ya. Jadi kita mungkin juga perlu memperhatikan bahwa di dalam proses politik ini apakah di Indonesia ini sudah efisien atau tidak? Karena hasilnya bisa saja nggak efisien seperti tadi Pak Fuad nyebutin ya. Kita bikin undang-undang tapi tahu-tahu hasilnya lebih jelek daripada undang-undang sebelumnya. Karena itu adalah proses politik. Bisa saja kan? Nah, sekarang kita mesti ngomong ini gimana? Apakah lebih baik kayak sistem dua partai kayak di Amerika atau sistem banyak partai? Itu juga dampaknya ada ke ekonomi ya. Kenapa sekarang ini misalnya anggaran dari Departemen Keuangan nih Pak Fuad yang pernah dari Departemen itu mundur-mundur gitu loh ya. Iya kan? Kan ada yang bilang ini harusnya mulainya April tapi jatuhnya jadi September dan sebagainya. Nah, itu juga membuat itu nggak efisien. Jadi sekali lagi ya, saya setuju bahwa kita nggak perlu anti asing ya. Artinya persahabatan itu penting, tapi bahwa keadilan itu bukan menyamakan antara nasional sama yang asing. Keadilan itu justru kalau kita memihak nasional ya. Asal dari awalnya sudah kita beritahukan ke pihak asing bahwa keadilan menurut saya ini adalah kayak gini, kalau kamu ingin ya masuk, kalau enggak ya enggak gitu loh. Tapi jangan di jalan lalu dirubah, lalu ada nasionalisasi dan sebagainya, saya enggak setuju itu. Tapi paling enggak harus jelas ya, mana yang ini adalah untuk kepentingan nasional. Misalnya gini,
Misalnya kalau kontrak-kontrak migas yang sudah habis ya ke nasional aja, karena tujuannya kontrak bagi hasil dulu kan menurut Bung Karno kan adalah supaya kita bisa mengelola minyak kita sendiri. Nah kalau untuk eksplorasi silakan aja ke asing, tapi kalau kontrak yang sudah habis ya harus ke nasional gitu loh. Pada dasarnya itu. Lalu saya menyebutkan di sini ada masih banyak permasalahan ekonomi ya di Indonesia ya. Misalnya itu saya sebutkan di permasalahan ekonomi ya. Misalnya ada masalah tadi ya. Alokasi anggaran yang nggak optimal ya, lalu anggaran ini tidak tepat waktu, masalah KKN, masalah penggelapan pajak, masalah kualitas hukum dan peradilan serta regulasi, birokrasi, birokrat, masalah koordinasi ya. Di Indonesia ini yang paling susah koordinasi, dan sekarang ini ada istilahnya bahwa pejabat itu takut mengambil keputusan, dan itu juga suatu hal yang merugikan terus terang saja ya. Karena apa? Percuma jadi pejabat kalau nggak berani ngambil keputusan, akhirnya kita nggak kemana-mana gitu loh. Ya, jadi juga masalah koordinasi sekali lagi penting ya, masalah implementasi ya. Lalu misalnya masalah kemampuan nasional, industrialisasi ya. Jadi program kebijakan industrialisasi di Indonesia ini menurut saya juga masih nggak jelas sekarang ini. Lalu masalah pemakaian produksi dalam negeri dan sebagainya ya. Di samping itu juga masalah pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, hutang, pendidikan, pertumbuhan penduduk, lingkungan, pemanfaatan lahan dan sebagainya ya. Lalu juga yang kalau saya dari bukunya Pak Jimli adalah masalah ini konstitusi ekonomi ini, apakah kita perlu merubah atau mengamandemen undang-undang dasar, ataukah kita bikin kebijakan ekonomi nasional lalu ada Dewan Ekonomi Nasional, bukan hanya Komite Ekonomi Nasional yang kayak sekarang di Bu Afiliani gitu ya. Jadi kalau Dewan itu lebih ada gregetnya, karena kalau kayak misalnya saya di Dewan Energi Nasional, anggota Dewan Energi Nasional itu bukan hanya dari stakeholders yang dipilih oleh DPR ya, tapi di situ ada bagian pemerintahnya gitu loh. Sedangkan kalau Komite Ekonomi Nasional itu diangkat oleh Presiden ya, tapi di situ nggak ada yang ya memang itu non pemerintah, tapi itu diangkat oleh Presiden. Tapi kalau di Dewan Energi Nasional itu berdasarkan undang-undang ya. Jadi akibatnya di situ ada 8 orang yang dari menteri, ada 8 orang dari non menteri, ketua dan wakilnya adalah presiden dan wakil presiden. Dan untuk nantinya untuk kebijakan energi nasional itu harus disetujui oleh DPR. Sekali lagi ya, saya memang setuju bahwa harus ada kontrol ya, tapi juga jangan sampai kontrol itu menghambat gitu loh ya. Saya setuju bahwa kita meningkatkan kemampuan nasional, tapi juga jangan anti asing. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi banyak poinnya lah ya memilih. Memang memilih itu Pak, memilih dalam apa yang diproduksi, apa yang dikonsumsi, dan waktunya itu juga penting betul. Berikutnya itu saya akan memberi kesempatan kepada di kiri saya 2 dan nanti ke kanan Pak Lutfi Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, karena di sini saya sebagai staf ahli fraksi ya. Jadi pertama kali masuk memang ini juga salah satu buku yang menginspirasi saya ya, Konstitusi Ekonomi. Jadi bagaimana peraturan undang-undang atau legislasi itu sesuai dengan konstitusi ya. Karena selama 2004-2009 ada beberapa tadi udah disebutkan para pembicara tentang undang-undang penanaman modal, undang-undang migas gitu ya. Kemudian dalam tugas sebagai staf ahli fraksi itu ada 3 hal sebenarnya bidang DPR itu ya. Tapi di sini saya bicara 2, yaitu tentang legislasi dan politik anggaran itu ya. Legislasi dan politik anggaran. Pertama masalah legislasi yang berkaitan dengan konstitusi ekonomi kita gitu ya. Konstitusi ekonomi ini dari prolegnas yang telah diajukan program legislasi nasional ada 89 RUU yang bersifat ekonomi gitu ya. Kemudian yang 13 ini lebih berkaitan dengan konstitusi ekonomi kita ya. Pertama ada tentang RUU pengelolaan dan kekayaan hutang negara. Ini penting karena biasanya bantuan hutang itu suka masuk nanti dengan
embel-embelnya merubah regulasi atau merubah undang-undang gitu ya, kayak undang-undang sumber daya air dan sebagainya. Jadi dengan adanya bantuan hutang, tiba-tiba DPR seperti di fait accompli gitu ya, harus mengadakan revisi undang-undang atau membuat undang-undang baru. Nah ini kita buat RUU kekayaan hutang negara ini, jadi biar setidaknya kalau ada bantuan hutang yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang atau RUU baru, itu DPR dilibatkan, karena selama ini enggak. Terutama kemudian kita tentang revisi Undang-Undang 22 juga sudah masuk 2001 tentang migas gitu ya. Kemudian tentang koperasi, kemudian RUU BPJSN ya, Badan Pengelola Jaminan Sosial Nasional. Ini yang Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasionalnya sudah ada 2004, tapi masih tertunda sampai sekarang pembentukannya. Nah ini mau kita ajukan. Kemudian masalah hak atas tanah, hortikultura, dan undang-undang tentang demokrasi ekonomi. Ini sesuai dengan tadi Pak Jimli cerita tentang gagasannya Bung Karno ya. Jadi kita masukkan undang-undang tentang demokrasi ekonomi. Kemudian undang-undang pelindungan dan pemberdayaan nelayan dan petani, undang-undang, nah ini buat kesejahteraan lanjut usia, RUU tentang fakir miskin ini pasal 34 di konstitusi gitu ya. Jadi kita turunkan ke undang-undang. Kemudian keberpihakan dalam negeri, ini ada peningkatan RUU peningkatan produk dalam negeri dan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional nih yang kadang-kadang suka dicuri atau diambil tanpa kita sadarnya biasanya kalau udah ribut-ribut, kalau sudah rame gitu ya. Nah ini dari 13 undang-undang itu tadi, 7 inisiatif kita dari DPR gitu ya. 4 DPR dan pemerintah dan 2 dari pemerintah. Itu dari segi legislasi ya. Kemudian dari anggaran, ini ada beberapa ya. Pertama kita yang masalah nota keuangan era APBN yang kemarin Presiden pidato tanggal 16 Agustus itu ya di DPR. Ini kita melihat ada semacam kontradiksi ya, kontradiksi ketika Presiden mencoba menurunkan defisit dari 2,1 sebelumnya ke 1,7 dengan mengurangi beberapa anggaran ya di bidang infrastruktur kayak gitu. Kemudian ada rencana juga kenaikan TDL 15% di 2011 rata-rata. Kalau yang Juli kemarin kan 10%, Juli. Nah, itu di 2011 ada karena pengurangan subsidi listrik dari 55,1 ke 41. Dan ada target di situ, target pertumbuhan ekonomi 6,3%. Nah ini saya lihat dari situ, jadi momentum pemulihan ekonomi Indonesia ini setelah kita ada krisis dari efek Amerika itu ya 2008-2009, ini momentum ini malah kita melakukan kebijakan ya counter cyclical terhadap fiskal kita. Jadi bukan dikasih stimulus fiskal, malah diketatkan kayak gitu ya. Jadi target 6,3 yang harusnya bisa lebih tinggi lagi, penyerapan lapangan kerja yang harusnya bisa lebih terserap lagi, ini